Ini juga nggak kalah menarik nih. Fakta dan mitos seputar Panglima Perang Daya. Kok gini gambar apa udah dilihat? Udah? Ini logo apa? Basket. Logo basket. Oh basket ini aja udah salah. Oh, football. Aduh. Ini komplot di mana sih? Aduh. Pertanyaannya. Komplotnya di mana sih? Tahu saya tahu ya ampun songong banget sih. Pendirinya adalah Tito Karnavian jelas nggak mungkin. Karena seorang Kapolri. ya. Jawabannya apa? Ali Sadikin mantan gubernur DKI Jakarta, tapi besar kemungkinan karena PSSI tumbuh di zaman kepemimpinan beliau. Maul Thailand ini penjual layangan di depan rumah saya. Parah Jadi lu, kayak parah enggak. Lu. Toko juga loh, ini toko juga loh. Ini parah. Enggak ada. Wah. Wah, Tetangga saya ada. ini gimana? Namanya Maulwi, ada sumpah guys, namanya Maulwi guys. Udah, Ada. jawabannya Please, apa? Jawabannya apa? gue jangan dilaporin ke Kemon, apa please ampun. Jawabannya apa? Suratin tuh siapa? Siapa Mon? Jawabannya Mon? Gue nggak tahu. Sosok analisis tadi. Jawabannya apa Kogi? Ayo. Bisa ganti pertanyaan? Enggak, cepat. Ali Sadikin lah, Ali Sadikin. Ali Sadikin dan ternyata jawabannya Suratin. Ya. Bit, tunggu Bit. Tadi kau bilang kan 21 ya Bit ya? Tadi Iya, satunya 21. dari mana Bit? Itu yang tadi, yang Fatmawati, benar. Oh iya. Oke, sekarang ke Anton lagi Willy, ya. dengar ya. Selama main Kok game jangan Willy nggak pernah buka-buka. dapet skor. Oke, nggak pernah dapet skor. Sekarang sekali dapet skor belagu Anda ya, sombong Anda ya. Oke, sekarang ke Anton lagi ya. Ke Anton lagi ya. Oke. Mantap nih. Ini aplikasi di Indonesia nih guys. Berdiri atau terbentuk pada tahun berapa, Anton? Ih, gampang sih. Males gue. Gampang. Gampang tadi salah. Ini baru nih, Ton. Nih baru nih. Iya, kayaknya susah baru tadi. Nes. Tahun berapa Nes? Kayaknya 16 deh. Nah, kayaknya 2016 ya. 16 ya, Ayo, kita kunci ya. Asal Anton. Kita kunci Antara jawabannya. 2015 sama 2016. Iya. Jadi berapa dong? Kayaknya Nah, Kayaknya. 2016 kayaknya sama 2019 belum ada juga. iya. Jadi jawabannya apa, Anton? 2016 aja deh, sepakat. 2016. Oke. Dan ternyata ladies and gentlemen, jawabannya adalah 2014. Ini Tidak ada yang benar. 2014. Tidak ada. 2015 atau 2016. Nanti ini pendirinya marah loh. Oke. Belum punya HP, soalnya. Ini soal Ini soal dianalisis tadi. terakhir. Soal terakhir untuk setiap kelompok ya. Kita mulai dari Kogi dan Kaki Lemon dulu. Ini soal terakhir untuk Kogi dan Kaki Lemon. Ini soal terakhir guys. Masih 2-1. Apa lagi nih? Ya ampun, gak ada yang bener dari tadi soalnya. Udah dilihat Kaki Lemon dan Kogi Heran. berasal dari Kalau daerah pakai manakah Ayo lo. plat kendaraan tersebut? Kalbar gitu nggak Kalbar tuh? Mon? Enggak, Bukan. kalau Kalbar itu KB. Kalau Bandung kan tetap B Oh, dia. KB. Ayo. Oh. Jadi jawabannya apa? Antara Sidoarjo atau Madiun berarti ya? Ya. Iya, kalau ada jawaban di situ. Kan J, N, Madiun, ada N-nya tuh di belakang. Bisa gitu. Analisa S2. Analisa S2. Analisa S2 gitu ya. Apa tuh, Mon? Kaki Lemon? Ya. Udah Madiun aja lah. Madiun aja. Gua aja deh. Saya Madiun. mengikut aja. Dan ternyata jawabannya adalah Madiun. Gokil. Menyamakan kedudukan di Sorry. akhir pertandingan. Sorry. Gokil, Analisa ya. S2 beda. Sorry banget. Dengan Sorry JN tapi jadi Madiun. Gokil. Yang terakhir, pertanyaan terakhir kalau bisa berhasil jawab, Kak Antonio sendiri sama Koyo berarti kalian pemenangnya. Ya, pertanyaan terakhir.
dilihat dulu gambar ini. Nggak bisa lah mereka nggak bisa jawab lah. Oke, udah dilihat Toyo, Kak Anton, Billy. Ya, Apa ini? Jadi Nemo. nama Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini adalah Ih, gua tahu, Saat ini. sumpah, gua dong. Saat Flit. ini. Waduh. Saat ya, ini. saat ini. Siapa yang menjawab, Koyo atau Kak Anton atau Willy? Gideon. Tidak salah. Gideon. Salah. Saya tahu, sumpah saya tahu, Bang. Ayo Willy. Kan kalau A itu Kalau A udah lalu tuh. sebelumnya. ya, Nah, Sius. sebelumnya. Pak Wisnu Tama itu ini apa? Pariwisata. Ya. Yakinkah Anda? Kalau Edi Prabowo itu kalau nggak salah menteri apa ya? Pokoknya bukan kelautan ini. Jadi apa? Berarti Johnny J. Itu Plate. si Prabowo ya. Jadi apa jawabannya? Johnny J. Plate. Doni. Kak Anton, Doni ya. Doni ya. Kali. Oke, kita kunci B ya. Dan ternyata jawabannya adalah Edi Prabowo. Edi Prabowo. Skornya imbang guys, jauh 2 sama. Edi Prabowo dari Gerindra, guys. Aduh, Edi. Wakil ya. Johnny G. Plate Wakil justru ketua. adalah Menteri Teknologi Informasi Koyo. Oke. Oke, 2 sama ya, 2 sama ya. Katanya, Keren ya. Host mau nyaingin Acuati siapa? Terakhir ya. Berarti ini pertanyaan rebutan. Oke. Wannabe. Sensus BPS tahun 2010 Apa menyebutkan ini? berapakah jumlah suku bangsa di Indonesia? Nah, saya mau nanya satu dong Kak, yang ada nggak sih orang Kalimantan yang udah mendunia gitu, biasanya udah dikenal sama banyak orang gitu loh. Ada nggak sih? Saya pengen tahu aja sih. Kalau nggak salah itu Daud Jordan juga dari Kalimantan Barat. Dari Siapa Singkawang. tuh? Daud Jordan Jordan. tuh siapa? Petinju dunia. Petinju, udah kelas 3. Keren aja. Yang itu loh, yang pemain musik apa? Sate ya? Sate. Siapa ya? Iya, pemain sape. Siapa itu Mara ya namanya ya? Iya, Mara itu. Ya itu juga daerah orang Kalimantan Barat itu lagi. Kalimantan Barat ya. Thank you. Lanjut ya. Saya serahkan kembali kepada Kona. Saya punya fakta dan mitos berikutnya nih. Tolong diklarifikasi. Dengan sumber daya alam yang segitu banyaknya dibanding Pulau Jawa, tapi rumornya jalan di sana itu masih seperti tanah-tanah seperti itu ya. Kemudian juga pelosok-pelosok yang listrik saja belum ada. Apakah ini mitos atau fakta? Coba tolong diklarifikasi. Kalau ini sih benar fakta sih ya. Fakta Ini ya. fakta banget. Kalau di Darok sendiri, puji Tuhan, listrik masuk tahun 2013 apa ya? 13 kalau nggak salah. Wah, Ya, baru-baru ini ya berarti ya. sekitar itu. Ya, tapi kan udah lumayan. Dan untuk jalan juga memang baru-baru, udah bagus. Tapi belum aspal. Jadi jalannya itu diisi sama pasir, batu gitu. Jadi udah nggak becek-becek lagi. Nah, tapi ada begitu masih banyak juga yang daerah-daerah yang masih jalannya becek dan bahkan nggak bisa masuk mobil, bahkan mobil nggak bisa masuk. Wow. Gitu ya. Iya, memang masih ada seperti itu. Apalagi listrik masih banyak sih yang belum. Oke. Jadi termasuk fakta ya. Walaupun Kalimantan ini salah satu daerah penghasil sumber daya alam yang banyak, namun kenyataannya di sana untuk infrastrukturnya belum terbangun dengan baik. Oke. Nah, kita berdoa ya dengan keputusan presiden yang kita dengar baru tahun kemarin itu tentang bagaimana ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan. Kita berdoa supaya Kalimantan bisa jadi semakin maju. Amin. Mudeng. Ada rumor kalau orang Dayak itu
takut merantau karena jumlahnya tidak banyak yang merantau ke Jakarta, karena lebih banyak merantau ke Malaysia atau Brunei Darussalam, mengingat letak geografisnya lebih dekat, lebih mudah dijangkau. Betul seperti itu. Iya, kayaknya sebenarnya. Kalau saya lihat seperti itu. Iya. Jadi untuk sahabat santuy, ya salah ya kalau katanya orang Dayak itu takut meninggalkan kampung halaman. Hanya karena kita jarang ketemu aja, ketemu orang Dayak. Mereka lebih banyak di Malaysia. Dan memang di Malaysia sendiri ada loh suku Dayak, dan mereka menamakan diri mereka atau kelompok mereka sebagai Dayak Melayu. Itu benar nggak sih? Iya benar Pagi. Jadi Dayak itu sebenarnya Ada, kan? besar, bukan hanya di Indonesia. Di Malaysia juga ada. Di Kuching ada. Dayak Iban, namanya Dayak Iban. Iya. Makanya sering juga orang Malaysia menyebut Borneo, karena ya kan kita lihat Pulau Kalimantan itu bukan sepenuhnya milik Indonesia kan. Ada sebagian di bagian utara yang menjadi wilayah Malaysia serta Brunei Darussalam. Nah makanya kadang juga sering ada konflik tuh soal klaim budaya ya. Waktu itu kayaknya sempat ada heboh, kayak orang Malaysia bilang, oh Dayak itu punya Malaysia, tapi Indonesia juga bilang, oh enggak, Dayak itu punya Indonesia. Nah karena alasan itu tadi ya, satu pulau tapi ada 3 negara. Oke. Asik ya. Baik, ini juga nggak kalah menarik nih, fakta dan mitos seputar Panglima Perang Dayak ya. Dengar-dengar orang Dayak itu punya panglima. Nah itu nanti biar si David aja yang nyampein. Silakan David. Oke. Fakta atau mitos nih Kak Anton dan Kak Filemon. Jadi ternyata orang Dayak ya, ada panglima yang disebut Panglima Kumbang dan Panglima Burung. Dan itu merupakan tokoh yang paling sakti yang mendiami pendalaman hutan Kalimantan, dan dia akan muncul kalau kita membutuhkan dia. Itu fakta atau mitos Kak Anton dan Kak Filemon? Boleh klarifikasi ya? Emang kita juga nggak tahu ya, karena dengar-dengar juga itu di daerah Kalimantan Tengah gitu, bukan di Kalimantan Barat. Apalagi kita di Kalimantan Barat ini pun di Darok, hanya bagian dari Kalimantan Barat itu, hanya bagian kecil. Jadi kalau ditanya kita untuk orang Darok yang suku budayanya ya kita kurang ngerti sih ya untuk panglima itu, karena kita juga nggak pernah lihat, juga nggak pernah diceritakan oleh orang tua kita, oleh nenek kita juga nggak pernah diceritain sama sekali. Bahkan kita baru tahunya itu ya pas kita lagi ya berkuliah di Jakarta gitu sih. Oh, ternyata yang Kak Anton dan Kak Filemon tahu justru adanya di Kalimantan Tengah ya, kayak bukan di Kalimantan Barat. Kakak Anton sama Kak Filemon ada. Dan ternyata David. Iya. David. Iya. Belum kau jawab, kayaknya itu fakta deh. Tahu dari Coba, mana? itu panglimanya apa? Panglima apa? Kumbang. Sama Panglima Burung. Burung apa? ada berapa? Ada berapa? Tadi lu ada berapa? Ada 2 orang kan? Iya. Orang Dayak kan? Iya. Tinggal di hutan kan? Iya. Yang hari ini lagi kita ajak ngobrol, ada berapa orang? Perlu ungkap Orang Dayak identitasnya. Oh iya ya. Orang Dayak kan? Tinggal di hutan juga. Oh iya. Identitasnya terungkap. Gila. Pantesan Ternyata dia kayak dari- takut identitasnya terbongkar guys. Ya. Ternyata yang kita ajak ngobrol adalah Panglima Aduh. Burung dan Panglima Kumbang. Ternyata bisa nih buat cover. Terungkap Panglima. identitas Panglima Darak. Darok. Gokil. Saya penasaran dan tentu sahabat-sahabat santuy yang ada di rumah juga penasaran. Ya, Antonius dan Filemon sebagai putra asli Dayak yang tinggal di daerah Darok. Kalian kan sekarang lagi kuliah di Jakarta, bener nggak? Iya. Agak, kalian lagi di Darok. Kan kalian lagi di Darok. Agak di Jakarta gimana? Dua mah. Iya. Maksudnya kalian kuliah, kampusnya di Jakarta, tapi sekarang lagi di Darok ya.
apa nih rencana kalian yang mau kalian lakukan khususnya untuk Darok deh, gak usah ngomongin Kalimantan karena terlalu luas, khusus buat dusun kalian sendiri, apa yang mau kalian lakukan nanti sesudah kalian lulus kuliah? Jawaban kita ini sama. Jawabannya sama. Oke, apa jawaban? Kita mau bangun yayasan. Bangun yayasan, mendirikan yayasan. Yayasan apa? Pendidikan dong, wih lah pendidikan. Kenapa pendidikan? Maksudnya dari sekian banyak bidang kehidupan yang masih bisa dibangun di Darok, apalagi ya seperti tadi kalian cerita bahwa ya Darok sendiri sedang berkembang. Nah, kenapa kalian memilih jalur pendidikan? Kenapa nggak usahanya mungkin atau infrastruktur atau yang lain? Kenapa harus pendidikan? Oke, karena kami ingin menyangkal pendapat-pendapat orang di luar sana yang mengatakan bahwa di Kalimantan itu tingkat pendidikan itu sangat rendah gitu. Jadi kami memang pengen memajukan Darok ini khususnya di pendidikan, karena kita tahu kalau sebuah kampung, kalau negara maju kan karena pendidikannya juga maju kan. Nah, dan begitu juga dengan keyakinan kami, kalau pengen kampung itu maju, maka pendidikannya juga harus maju supaya pola pikirnya diubah gitu. Dan kita berdua ya ingin bekerja sama untuk mendirikan sebuah yayasan pendidikan, dan ini dimulai dari tingkat SD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Memang memang nggak mudah sih, tapi itulah keinginan kami atau cita-cita kami yang ingin kami capai nantinya. Yeay, hebat, mantap. Udahlah, kita udah suka pakai kembalian, udah 1.600 aja, Mon. Udah suka kembalian. Dan 1.600 aja. Biar pas. tim pertama 1.600, tim kedua 1.395. Santuy story. Santunya kita Ya di sini.